pada semua. Ini selevel. Dan semua karya Yesus. Karya Yesus adalah lahir, mati, bangkit, pasca, naik ke sorga. Karya Yesus ini selevel. Ini bukan hari upacara gereja yang lebih kecil dibanding dengan upacara yang lain. Dan ini adalah peringatan. Kita akan membuka bersama-sama firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan 3. Sudah menemukan? Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Sekali lagi saya membaca firman ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu. Ya, masih ayat sebelumnya. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, enggak apa-apa, coba dari sini. Tema kita hari ini adalah dibantu ya. Ya, dibantu dari sana saja. Apakah saudara sudah siap kalau Yesus datang kembali? Sudah siap? Atau sudah ada yang pengen cepat-cepat mati? Itu belum siap, itu belum siap. Orang yang biasanya pengen cepat-cepat mati itu karena ada masalah, biasanya begitu. Kalau saudara aman, nyaman, nggak ada masalah, saya yakin saudara tidak pengen cepat mati. Betul? Iya. Kalau saudara sudah capek kerja, saudara pengen cepat selesaikan pekerjaan dan cepat pulang. Kenapa? Karena sudah capek. Coba kalau masih menikmati pekerjaan sampai tengah malam, larut minum kopi di kantor itu, tidak akan pulang. Walaupun anaknya nunggu di rumah. Kenapa? Karena menikmati. Nah, pertanyaan ini adalah, apakah saudara sudah siap Yesus datang kembali? Untuk menjawab ini, ada dua pertanyaan yang perlu kita jawab dulu. Yang pertama adalah, apakah saudara sudah siap kembali ke rumah Bapa? Yang kedua, apakah saudara sudah mempersiapkan rumah kekal di sorga? Jangan sampai kembali ke rumah Bapa, enggak punya rumah di sana. Karena Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan setelah menyediakan itu, aku akan datang kembali dan menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau ditanya sekarang, Yesus kira-kira ngapain sekarang di sorga? Dia memerintah. Tapi dia ngapain? Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Tapi pertanyaan yang ketiga adalah, tempat macam apa yang Tuhan siapkan bagi kita? Nah, ini bagian yang akan kita renungkan, bagian terakhir. Nah, saudara-saudara, Yesus pasti akan datang kembali. Pasti akan datang kembali. Jadi, peringatan hari ini, kita memperingati bahwa Yesus akan datang kembali.
Bukan hanya Yesus akan datang kembali, tetapi peringatan itu lebih keras berbicara kepada kita. Kenapa Yesus akan datang kembali? Karena bumi ini bukan rumah kita. Di ayat 2 jelas dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Nah, sudah banyak ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Sudah banyak ajaran alkitabiah yang di YouTube, yang di gereja, bahwa sorga itu jangan percaya. Sorga itu terdiri dari 3 tingkatan, apalagi 7 tingkatan. Jangan percaya. Kira-kira kalau sorga ada 7 tingkatan, 3 tingkatan, Tuhan itu ada di tingkat keberapa? Paling atas. Kalau begitu. Memang ada satu ayat, Rasul Paulus berkata, aku tahu seseorang yang diangkat ke langit ketiga. Kata langit ketiga itu dalam bahasa asli, apakah bahasa Ibrani, Yunani, itu sama. Langit itu juga sorga. Jadi langit bisa diterjemahkan sebagai angkasa. Yang ini kita sebut sebagai langit-langit. Tidak mungkin kita bilang sorga-sorga. Ada langit. Lalu di atas lagi, itu adalah di angkasa sana 30 km di atas itu setelah atmosfer ada troposfer. Itu juga adalah langit. Bahkan di luar angkasa juga adalah langit. Jadi langit yang dimaksud Rasul Paulus itu adalah tingkat ketiga, itu adalah sorga yang sebenarnya. Bukan, jadi kalau dihitung langit yang pertama, langit di atas kita, di mana setelah 25-30 km itu disebut juga dengan langit. Atau di atas dari atmosfer. Troposfer, apalagi. Dan seterusnya. Lalu di luar angkasa dan seterusnya itu juga disebut langit. Dan yang ketiga adalah langit yang sebenarnya. Ajaran yang kedua yang mengajarkan bahwa langit itu di sorga itu terdiri dari perumahan-perumahan. Perumahan-perumahan, ada rumah mewah, ada rumah lumayan mewah, ada RSSSSSSS, rumah sangat sumpak, sempit, sunyi, sepi, ya itu SSSS. Itu. Dan di mana ada seorang yang diangkat ke sorga dan melihat ada orang yang tinggal di perumahan kumuh. Saya membayangkan bagaimana sorga, tempat tahta Tuhan, tapi ada rumah kumuh di sana. Nah, sorga itu yang menarik adalah di ayat ini Yesus tidak menyebut sorga, tapi sebagai rumah Bapa. Rumah Bapa. Bukan hanya sorga. Sorga itu nampaknya jauh. Tapi rumah itu lebih dekat. Ada kedekatan perasaan, kedekatan hati jikalau kita berkata telah kembali ke rumah Bapa. Daripada telah kembali ke sorga. Sorga nampaknya jauh sekali, tapi kalau rumah, mau kemana? Balik ke rumah. Balik ke rumah. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang kita renungkan dalam dua ayat ini. Yang pertama adalah kita memiliki rumah kekal di sorga. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di sorga ada banyak tempat tinggal. Artinya luas. Semua orang bisa masuk ke sana. Karena begitu luas. Memang nanti di sorga, waktu di zaman akhir ada sorga, ada langit baru, ada juga bumi baru.
Nah nanti di bumi baru itu pertanian semua. Ada yang tinggal di sorga, ada yang tinggal di bumi baru. Orang yang mau turun dari sorga mau ke bumi itu tidak perlu pakai pesawat. Entah bagaimana, apakah terbang nanti dari sorga ke bumi, dan sebaliknya orang-orang yang tinggal di bumi akan naik ke sorga dengan leluasa. Kalau Saksi Yehova mengajarkan yang bisa masuk sorga itu hanya 444.000 saja. Tetapi Alkitab berkata, di Wahyu kita membaca, dan ayat-ayat bertaburan, di Filipi kita baca juga, Filipi pasal 3:20, kewargaan kita adalah dari sorga. Dan dari situ juga kita akan menantikan Yesus. Di Wahyu dikatakan, aku melihat berlaksa-laksa orang yang tidak terhitung jumlahnya di sorga. Memuji Tuhan dari berbagai latar belakang, suku, bangsa, bahasa, itu kumpul. Jadi kalau ditanya nanti di sorga itu pakai bahasa apa? Bukan bahasa Inggris. Apalagi bahasa Ibrani bukan. Apalagi bahasa roh. Nggak ada bahasa roh nanti di sorga. Bahasa apa? Semua suku, bangsa, bahasa. Yaitu pakai bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Bahasa Bali. Ada yang ngerti yang lain pakai bahasa sukunya. Tapi kita ngerti. Waktu dia ngomong, kita ngerti. Seperti Kisah Rasul pasal 2. Waktu murid-murid berbahasa masing-masing dengan bahasa yang Tuhan beri. Dan kemudian orang di sana ngerti. Loh, dia kok pakai bahasa saya? Para murid-murid ngomong dalam bahasa yang murid-murid juga memang tidak pahami, tetapi diberi, lalu orang-orang mendengarnya. Jadi bahasa apa yang kita pakai? Bahasa yang ada di bumi, nanti di sorga. Dan di sanalah kesempurnaan. Sempurna, kita ngerti bahasa orang itu walaupun tidak kursus. Tidak perlu kursus. Karena di sana sempurna. Nah, Tuhan Yesus menyatakan di rumah Bapakku, bukan di sorga. Kita menyebut sorga, tapi Yesus berkata, di rumah Bapakku, itu lebih familiar. Di rumah Bapakku. Jadi Yesus berkata begini, bumi ini bukan rumahmu. Bumi ini bukan rumah abadi kita. Jadi wajar kalau kita diperlakukan tidak adil karena memang kita bukan orang pribumi. Kita prisorga. Kita kan dibilang pendatang. Iya, memang kita pendatang. Kita dari sorga. Kita bukan warga pribumi. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bumi bukanlah rumah kita yang sebenarnya. Bumi bukanlah rumah abadi kita. Kita hanya menumpang di bumi. Karena itu, Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi. Karena di bumi, ngengat dan karat merusakkannya. Bukan cuma ngengat dan karat. Tapi juga bencana alam merusaknya. Dan juga orang lain mengambilnya. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang sudah nabung sekian tahun. Lalu kemudian berapa tahun? Mungkin sekitar 8 atau 10 tahun. Dia ingin mengambil uangnya. Menurut perkiraannya uangnya itu sekitar 80 juta. Itu ditabung, ditaruh. Uang kertas. Dan waktu dibuka, jadi dia hanya masukkan saja. Tidak pernah buka. Masukkan. Waktu dibuka, ternyata itu sudah dimakan rayap. Dia begitu sedih, 80 juta di depan matanya itu habis. Dan dibawa ke bank gak bisa ditukar. Karena dimakan rayap, kesalahan sendiri. Jangan kumpulkan hartamu. Bayangkan dia menahan berapa lama, dia menyimpan berapa lama. Mungkin dia tidak berbagi kepada banyak orang, tidak berbagi untuk pelayanan, dan dia menyimpan, tapi habis.
rumah. Jadi saudara-saudara, bumi akan hancur. Dan apa yang kita tanam di bumi, apa yang kita dirikan di bumi, semuanya akan hancur dan berakhir. Ada teman mau bisnis, bangun hotel, dia kasih uang berapa ratus juta, ternyata belum cukup, dan dia gadaikan sertifikatnya, dan ternyata setelah beberapa tahun ditunggu, nggak ada hasilnya, dicari hotelnya juga tidak ada. Ini teman baik melakukan penipuan. Melakukan penipuan, teman baik. Belum lagi saudara mengambil sertifikat. Jadi saudara-saudara, memang kita harus bekerja keras di bumi. Namun semua pekerjaan kita hasilnya seharusnya adalah persiapan untuk membangun rumah kita. Kumpulkanlah hartamu di sorga, karena di sorga tidak ada ngengat dan karat, tidak ada bencana alam, dan juga tidak ada penipuan. Sebenarnya istilah kumpulkan itu adalah investasikan. Tabung itu investasikan semua hartamu. Tapi nggak tahu kira-kira rumah kita sebesar apa nanti di sorga. Investasi apa yang kita kira-kira akan terima nanti di sorga. Investasikan semua. Apa yang perlu kita investasikan? Semua hal. Yesus berkata, harta ini bukan uang. Bukan uang saja. Tapi harta adalah semua hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu adalah investasi. Kalau di bumi kita berpikir harta itu adalah materi. Tapi materi bisa hilang, bisa habis. Tapi ada investasi bagi Tuhan, begitu semua bisa kita investasikan. Mulai dari uang, ide, pikiran-pikiran, perhatian kasih, perlakuan baik kepada orang lain, menolong orang lain, atau juga membantu orang, membantu pelayanan, membantu pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, tenaga yang kita keluarkan, doa-doa, itu semua investasi. Waktu yang kita berikan itu investasi. Tapi biasanya memang kita berpikir investasi itu adalah yang paling berharga adalah uang, emas, itu investasi. Tapi investasi selain uang emas itu adalah investasi waktu dan tenaga. Sangat sulit bagi kita untuk menginvestasikan tenaga dan waktu. Lebih mudah menginvestasikan uang, dan lebih mudah kita melihat uang atau benda-benda. Kelihatan pemberian orang mengenai uang benda itu kelihatan dibanding pemberian waktu, pemberian tenaga, itu jarang kita hitung. Padahal itu investasi. Jadi kita memiliki rumah di sorga. Nah saudara-saudara, coba bayangkan rumah itu. Apakah sifat rumah? Rumah adalah satu tempat tinggal. Ini bukan kemah. Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata, kamu berdiam dalam kemah di bumi ini. Waktu kemah tubuh kita akan dibongkar. Kemah itu sementara. Rumah itu adalah tempat tinggal yang permanen. Walaupun mungkin bukan beton, dari kayu, tapi kalau sudah rumah, itu sudah menjadi tempat tinggal. Dan kita akan betah di sana. Jadi bumi ini bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Jangan merasa nyaman. Jangan juga merasa nyaman dengan perlakuan manusia bumi.
Mereka berubah sama dengan rumah yang ada di bumi bisa berubah, perlakuan orang, perhatian orang juga bisa berubah karena semua kemah. Orang yang kita lihat itu kemah. Mungkin dulu mereka pernah berjanji tentang sesuatu yang baik akan memberkati kita. Mereka kemah, mereka akan berubah, mereka akan hilang. Kemah. Kasih orang bisa hilang, cinta orang juga bisa hilang. Jadi orang kalau menikah modalnya cinta, percayalah, modal itu bisa habis. Kenapa menikah sudah cinta? Saya percayalah, modal cinta itu akan habis, akan gulung tikar kalau modalnya cuma cinta. Karena kemah bisa habis semuanya. Tapi kalau ini karena Tuhan, itu tidak bisa habis. Rumah itu sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal yang permanen. Bumi tidak permanen, perhatian orang tidak permanen, kasih orang tidak permanen. Dan kita harus sadar, saudara-saudara, kita tidak permanen. Kasih kita kepada orang yang kita kasih juga tidak permanen. Kita bisa berubah dan kita harus sadar kenapa kita kecewa. Kita harus sadar dia itu kemah. Dia kemah. Tapi di dalam Tuhan itu bukan kemah, itu rumah. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini semua kemah bisa berubah. Sehingga kita tidak hidup dalam kekecewaan. Padahal dia sudah janji loh Pak. Ada yang bilang, Pak janji dia nikahi saya Pak. Sadar dia kemah. Dibongkar itu. Ini bisa dibongkar. Ini bisa berubah. Oh jelas-jelas kok di mimbar dia ngomong. Dia janji sama saya mau kasih berapa juta untuk pembangunan gedung gereja. Saya ke sana diusir saya. Kemah. Kemudian saya disuruh, Pak ke sana lagi. Enggak, saya enggak mau lagi ke sana. Saya diusir. Diusir dengan bukan halus, diusir dengan kasar. Kemah. Coba kita banyak kali kecewa dengan orang. Ingat dia kemah. Doakan dia supaya dia mengalami kasih Tuhan. Doakan diri kita juga kita kemah. Tapi jangan juga pembenaran ya. Saya berubah karena saya kemah. Jangan juga pembenaran. Di rumah Bapakku itu kekal. Di bumi ini kita harus sadar bahwa orang bisa berubah. Kasih orang bisa berubah. Kasih kita. Tapi ini bukan pembenaran. Ini untuk membangun diri kita. Supaya jangan terlalu fokus pada manusia di bumi. Jangan fokus pada cinta orang di bumi. Mereka berubah. Dan ketika masuk surga semua sempurna. Memang kita belum sempurna tapi kita akan pegang. Iya memang kita dalam Tuhan. Kita dalam manusia Tuhan harus pegang janji kita. Kalau memang kita sudah tidak mampu apa boleh buat. Yang dapat janji itu doakan yang sudah berjanji. Yang kedua, sifat rumah selain sebagai tempat tinggal yang permanen. Rumah itu tempat akrab. Tempat akrab. Di sorga nanti sudah nggak ada lagi halangan kita bersekutu dengan Tuhan. Dan kita akan menikmati keakraban, keintiman. Itu yang dicari oleh orang lain. Yang disebut dengan menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Kita akrab dengan Tuhan. Itu kesatuan yang dicari orang sampai dimunculkan ajaran berkali-kali. Supaya lahir berkali-kali. Supaya bisa sempurna dan menyatu dengan Tuhan. Kita tidak bisa sempurna. Tapi ketika kita di sorga, sudah kita unity dengan Tuhan. Di mana aku berada, kamu pun berada. Itu unity. Kita satu dengan Tuhan. Sorga itu keintiman. Dan juga sorga itu persekutuan. Bayangkan saudara-saudara, persekutuan. Di bumi ini kita sedang dilatih untuk mengampuni. Dan di sorga tidak ada sakit hati. Di sorga tidak ada kemarahan. Di sorga tidak ada kebencian. Sama dengan di keluarga kita. Ya, kakak adik wajarlah berantem. Wajarlah ya. Tapi yang tidak wajar adalah kita tidak bisa mengampuni. Coba tanya adik kakak itu.
adik kakak pernah nggak berantem? Atau kami tidak pernah berantem kok. Adik kakak wajar berantem. Tetapi hukum yang berlaku dalam keluarga itu adalah mengampuni. Tidak perlu diajar mengampuni karena ada darah yang mengalir, ada pikiran mengalir. Dia saudaraku. Maka mau tidak mau saya pasti mengampuni. Dia saudaraku. Bayangkan itu rumah di mana kita sebagai keluarga hidup dalam pengampunan. Jadi di bumi ini latihan untuk mengampuni, latihan. Kalau kata Yesus, kalau kamu tidak mengampuni, Yesus berkata kamu pun tidak diampuni. Ubah doa kita yang berkata, Tuhan ajar saya mengampuni. Yesus berkata ini tidak cukup mengajar kamu. Salib ini tidak cukup mengajar kamu mengampuni. Tidak perlu lagi diajar. Habis saya melihat orang sekeliling saya sulit mengampuni. Saya dibesarkan dalam keluarga seperti ini yang susah mengampuni. Ini tidak cukup mengajar kamu untuk mengampuni. Dan kamu berkata, ajar saya mengampuni. Bukan ajaran. Kata Yesus berkata, bukan ajaran tapi yang kukatakan kepadamu, kalau kamu tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni kamu. Jadi latihan di bumi yang saya pernah saksikan, seorang bapak yang saya kunjungin waktu melayani di Singaraja, dia begitu benci dengan beberapa orang termasuk dengan pendetanya. Saya tidak akan mau ketemu pendeta itu di bumi ini, bahkan di sorga pun saya tidak mau ketemu. Lalu saya tanya, kira-kira bapak masuk sorga? Yakinlah. Saya bayangkan kalau bapak masuk sorga, pak itu masuk sorga, itu akan terjadi huru-hara di sorga. Akan terjadi masalah di sorga karena bapak ada. Dan Tuhan tidak inginkan rumahnya itu ada kekacauan. Mungkin bapak akan ditolak di sorga. Di bumi latihan mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, maka di sorga rumah. Rumah itu adalah rumah keindahan. Kita akan memelihara keakraban dan juga kerukunan dalam rumah itu. Dan kita akan menikmati semua berkat-berkat. Di rumah itu kita menikmati berkat. Di rumah Bapakku kita akan menikmati semua berkat-berkat yang kita idam-idamkan di bumi ini. Jadi ini membangun spirit kita selama kita di bumi. Oke, mungkin betul saya menderita di sorga. Di bumi ini saya menderita, tapi di sorga saya menikmati. Ada orang yang bergumul di sisa hidupnya dalam sakit. Dan kemudian mati. Yang kita katakan adalah sudah sembuh. Sudah sembuh. Di rumah itu kita menikmati semua berkat. Berkat kesembuhan. Berkat penghiburan. Tapi sorry, kita tidak menunggu mati untuk menerima, baru kita masuk sorga. Kita untuk menerima di sorga. Kita tidak menerima berkat pengampunan, berkat damai sejahtera, berkat ketenangan, berkat bahagia. Kita tidak butuh mati masuk sorga untuk menerima ini. Di bumi ada. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Di rumah Bapakku. Jadi yang pertama saudara-saudara, kita memiliki rumah kekal di sorga. Yang kedua, Tuhan akan datang menjemput kita. Tuhan akan datang menjemput kita. Ya, beberapa waktu yang lalu Israel perang dengan Hamas. Ramai khotbah tentang eskatologi, khotbah tentang akhir zaman, khotbah tentang kedatangan Yesus. Pertama Ukraina dengan Rusia. Ramai khotbah. Kemudian perangnya lama. Hilang, khotbahnya hilang. Muncul lagi Israel sama Hamas. Ramai lagi. Hilang. Sekarang muncul Israel dengan Iran. Mulai lagi. Akan hilang nanti. Percayalah, belum. Belum, masih lama. Masih lama. Sebab kalau Iran menghancurkan Israel, ya betul, akan terjadi perang. Perang dunia ketiga. Karena di Israel ada situs-situs agama besar. Nah, bayangkan kemarahan agama-agama besar kalau situs itu hilang. Kira-kira siapa yang diperangi? Bukan Israel yang diperangi. Jadi belum.
Yang diperangi nanti Israel. Bukan, jadi belum terjadi. Nah, Yesus akan menjemput. Kapan Yesus datang menjemput kita? Bukan perang. Jadi nggak usah hitung perang-perang. Kapan? Nanti kita akan membahas ini. Kita akan bahas nanti di doa malam ini. Yesus akan datang. Oh, teman saya bilang begini. Yesus sebentar lagi datang. Karena sapi merah sudah dipelihara. Itu biasanya gereja-gereja tertentu ya, sapi merah. Itu sekitar 2 bulan yang lalu. Dan kemudian ada podcast internasional, sapi merah. Tapi teman saya 6 tahun yang lalu dari gereja karismatik berkata sapi merah sudah ditemukan. Itu 6 tahun yang lalu. Tapi kok 2 bulan yang lalu baru ditemukan? Saya bingung. Sapi merah yang mana lagi nih? Terlalu banyak sapi merah. Setahu saya, di tempat saya itu semua sapi warna merah. Kecuali kerbau warna hitam. Iman kita bukan sapi merah. Jadi nggak usah dengar ajaran-ajaran yang sapi merah ini, nggak ada. Yesus kapan datang? Yesus datang kalau semua suku bangsa percaya Yesus. Itu saja. Itu saja. Jadi kalau kita tidak berdoa untuk suku bangsa, gimana mau Tuhan datanglah segera. Tuhan bilang sorry, kamu aja tidak pernah berdoa. 10 hari kita mau berdoa untuk itu. Kapan Yesus datang? Yesus datang kalau semua suku bangsa di bumi ini mengenal Yesus. Paling tidak ada satu perwakilannya. Karena kita berkata, aku melihat di sorga semua suku, bangsa, bahasa akan berdiri menyembah Tuhan. Jadi kalau masih ada satu suku yang belum mendengar Yesus dan belum bertobat, satu orang belum bertobat, Yesus belum bisa datang. Yang kedua, kapan Yesus datang? Kalau memang tempat kita sudah siap di sana. Nah sekarang tidak tahu, kira-kira pembangunan di sana sudah berapa persen ya? Menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah selesai aku akan datang. Jadi anggaplah begini. Kalau Yesus belum datang berarti belum selesai. Enggak usah ngikutin orang Kristen. Oh cari tanah berapa hektar. Kemudian di sana kumpul orang Kristen. Lalu bangun pertanian. Itu orang Kristen egois dan penakut. Enggak usah beli tanah lalu kemudian buat pertanian. Enggak usah. Lalu ada yang buat bunker. Supaya kalau terjadi nanti kiamat. Sudah disiapkan di sana, ada makanan, ada kulkas, semua sudah disiapkan di bank. Itu orang Kristen yang penakut dan egois. Pak Yesus berkata apa? Pergi, jadikan bangsa muridku. Jadi nggak usah terlalu banyak jajan yang tidak sehat sampai membuat kita takut. Yesus pasti datang menjemput kita, tapi pertanyaannya adalah, kalau Yesus datang menjemput kita, siap nggak kita? Paling tidak sekarang, siap gak mati? Siap sih Pak. Biasanya yang punya masalah besar itu biasanya pengen cepat mati, masuk sorga. Tapi tujuan Tuhan bukan sorga. Sedang Tuhan mempersiapkan tempat di sorga, rumah Bapa itu. Tuhan juga mempersiapkan hati kita di bumi ini. Cocok nggak hati kita nanti, hati kita ini dengan sorga, cocok nggak? Cocok nggak pikiran kita ini dengan di sorga? Maka Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan kita dikuliti, Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, Tuhan izinkan kita mengalami kadang-kadang kita dihakimi, kita dikuliti, Tuhan izinkan itu. Dan kita berteriak-teriak, Tuhan tolonglah saya. Tuhan sedang mempersiapkan cocok nggak hati kita nanti di sorga. Makanya Kristen itu harus berubah. Berubah Kristen. Bukan waktu percaya Yesus sampai dengan sekarang masih sama. Itu harus berubah Kristennya. Karakternya berubah, hatinya berubah, perasaannya berubah. Akan berubah. Untuk cocok di sorga nanti, itu rumah Bapa. Nah, bayangkan saudara-saudara, kalau ada ditemukan seorang anak di hutan dan hidupnya seperti Tarsan.
tidak pakai baju dan tidurnya di pohon. Lalu diadopsi oleh seseorang. Diadopsi, itu cerita film yang tidak benar ya, oleh orang kaya. Lalu ternyata si orang hutan ini, si Tarzan ini ternyata tidurnya bukan di kasur, tapi di lemari, anggap pohon. Tidak mungkin, itu akan dilatih. Dilatih supaya cocok tinggal di rumah ini. Tuhan juga sedang melatih kita. Jadi kalau Tuhan belum datang, Tuhan sedang melatih kita. Jadi kalau kita sedang mengalami masalah, kita sedang dilatih oleh Tuhan supaya roh kita cocok nanti di sorga. Perasaan kita cocok di sorga. Tuhan tidak mau, ya betul Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi tidak akan membiarkan kita hidup seadanya. Dia melatih kita, melatih kita, melatih kita. Kadang-kadang kita dipermalukan, kadang-kadang kita dihakimi, kadang-kadang kita ditolak. Dan Tuhan sedang melatih kita. Dengan banyak orang di sekitar kita. Kita sedang dilatih. Tuhan akan datang menjemput kita. Saya mau ke sini saudara. Jika Tuhan datang menjemput kita, apakah bangunan kita di sorga sudah siap? Apakah tempat kita di sorga sudah siap? Saya membayangkan itu dalam bentuk rumah-rumah dibangun. Karena kita akan punya kaplingan di sana. Kita akan punya tanah, kita akan punya rumah di sorga. Tapi bangunan kita di sorga itu ditentukan dengan apa yang kita kirim dari bumi. Kita akan kirim ke sorga, kita investasikan ke sorga, demikianlah jadi bangunan kita. Saya beri gambaran begini. Mana Pak Lazarus? Pak Lazarus itu, Ibu Lazarus itu mau beli tanah dan bangun rumah di mana di Soe ya. Nanti doakan ya. Ada yang pengen bangun rumah, beli tanah, bangun rumah di kampung supaya masa tua pulang ya. Begitu Pak Meki? Bayangkan ya Pak Meki, karena Pak Lazarus nggak ada, kita nggak usah bicara nanti bilang Bapak dicerita loh, nggak enak ya. Pak Meki nabung dari sekarang, lalu kemudian kirim uang ke sana beli tanah. Kirim uang ke sana untuk beli fondasi. Kirim uang ke sana. Kira-kira kalau Pak Meki dan semua yang bercita-cita bangun rumah di kampung, tidak kirim apa-apa, jadi enggak? Bulan ini Pak Meki kirim 1 juta. Oh, bisa beli tanah, bisa beli semen. Bulan depan, 2 bulan, 3 bulan tidak kirim. Lalu beberapa bulan, beberapa tahun tidak kirim apa-apa. Pak, dan sudah kirim 1 juta, lalu kemudian pulang ke kampung setelah 10 tahun. Rumah saya mana? Lalu pasti keluarga sana bilang, kamu ngigau ya? Kamu mimpi ya? Saya sudah kirim uang loh. Kamu mimpi? Waras kamu? Berapa uang kamu kirim? Saya sudah kirim uang 1 juta. Mana rumahnya? Akan jadi masalah. Sama dengan itu saudara. Kita mau bangun rumah yang bagus di sorga, tapi kita nggak invest di atas, kita tidak kirim ke atas, lalu bermimpi, Tuhan datanglah segera, saya pengen masuk sorga. Tuhan bilang bangunan belum jadi, kamu sudah pengen cepat-cepat masuk sorga, gimana? Lah gimana coba? Kok beriman masuk sorga tapi tidak pernah invest hidupnya di sorga? Mungkin betul kita tidak cocok tinggal di sorga karena kita tidak pernah invest di sorga. Jadi kita harus invest di sorga semua waktu kita, hidup kita, perhatian kita, kasih kita, perbuatan baik kita, pelayanan kita, uang kita, semua tenaga kita, itu invest di sorga.
Jangan mimpi, tidak pernah invest, tapi berharap masuk surga. Jangan mimpi. Harus invest. Apa saja yang perlu kita investkan? Begitu banyak. Kita bisa pelayanan, penyembahan, doa, belajar firman, memberitakan Injil, mengajar orang. Dan apa saja yang kita bisa lakukan? Berapa banyak yang saya sudah investasikan untuk rumah kekal masa depan saya di sorga. Semua perbuatan baik. Tapi perbuatan baik bukan jaminan masuk sorga. Itu investasi pembangunan. Saya belum mendengar tentang Kristen, belum jelas mendengar Kristen progresif. Saya belum jelas, jadi saya tidak berani khotbahkan. Saya baru mendengar 2 malam yang lalu yang mencetuskan itu, Pastor Brian itu ya. Sambil ketawa, ibu saya bilang, kamu nanti jadi pendeta sesat. Ternyata iya ya, kok dengan ketawa. Jengkel juga sih, dengan bangganya ya. Tapi saya belum dengar ajarannya, jadi saya tidak ajarkan karena belum dengar persis ajaran Kristen progresif itu. Yang jelas bahwa kita tidak mengakui perbuatan baik membawa kita ke surga. Itu investasi. Semua tenaga, waktu, perlakuan kita kepada orang lain, itu investasi. Perlakuan kita dengan pelayanan, itu investasi. Waktu kita untuk menyembah, itu investasi. Waktu kita untuk memberi, itu investasi. Semua itu kita akan investasikan itu membangun rumah kita di surga. Tapi bukan maksud saya begini, hitung-hitungan. Kira-kira bangunan saya sudah berapa persen ya? Saya kirim begini, kira-kira sudah jadi apa? Saya kirim begini, bukan hitung-hitungan. Berapa persen bangunan saya dan berapa banyak saya sudah beri untuk Tuhan. Tapi dengar perkataan Yesus. Untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan sedang menyediakan tempat bagimu. Memproses kita di sini cocok enggak? Tapi kalau di bumi, fokus kita hanya untuk diri sendiri. Di bumi, kita tidak investasikan untuk Tuhan. Saudara, jangan berharap tinggal di surga. Orang bertanya begini, kira-kira kerjaan kita di surga apa ya? Kerjaan kita di surga? Lalu saya bilang kerjaan kita itu melayani Tuhan. Apa yang tidak bosan ya? Nah itu dia. Kira-kira ibadah 2 jam tidak bosan gak? Nanti ibadah 10 hari ini bosan gak ya? Itu melatih kita. Nah melatih kalau 10 hari tidak mampu berarti mungkin kita urungkan niat untuk masuk surga. Karena di surga itu kekal. Kita akan menyembah Tuhan di surga. Apa bosan gak ya? Kenapa? Karena kita pikirkan seperti di bumi. Kehidupan di bumi ini mirip dengan di surga. Kita pikirkan seperti itu. Ada kerja, mandi, dan kita ada down, ada kita putus asa, kita kuat, kita nggak ada. Di surga itu nggak ada putus asa, nggak ada kuat, nggak ada. Matahari kita nggak butuh di sana. Jadi apa pekerjaan kita? Ya, melayani Tuhan. Bagaimana suasananya? Bahagia. Bahagia. Di sana tidak ada kejenuhan. Jadi investasikan hidup kita untuk Tuhan. Serius untuk Tuhan. Jadi Yesus pasti datang. Kalau Yesus datang, sudah siapkah kita? Oke, saya siap Pak. Tapi Tuhan berkata, sudah cocok nggak hatimu, pikiranmu dengan semua tempat yang di sorga itu? Jangan sampai kamu masuk di sorga, kamu trauma dan kemudian pengen pindah dari sorga. Ya cuma satu pindahnya. Ya, di tetangga di sana cuma satu. Neraka. Sama, neraka juga hidup kekal. Sama. Sorga hidup kekal, neraka hidup kekal. Tapi di neraka nggak ada Tuhan. Bagaimana rasanya nggak ada Tuhan? Nah, dengar kata telenovela, kata anak-anak. Rumah tanggaku mirip neraka. Nah, kayak itulah. Gimana kayak neraka? Nah, kayak itulah. Bertengkar terus. Bagaimana perasaannya di neraka dan perasaannya di sorga. Di sorga tidak ada perasaan-perasaan yang marah. Nggak ada. Dan kita sedang dilatih. Saudara-saudara, Tuhan ingin mencocokkan perasaan kita, hati kita, roh kita di bumi ini untuk ke sorga.
Tuhan pasti datang. Jadi nggak usah berdoa, Tuhan datanglah segera. Tapi yang membuat Tuhan datang segera adalah cocok nggak investasi kita. Cocok nggak hati kita, perasaan kita. Kalau sudah cocok, Tuhan bilang terlalu lama dia di bumi. Cepat angkat dia, kembali ke sorga. Cepat. Cepat. Buat mati dia. Sudah lama dia menderita. Cepat, dia cocok sekarang ada di sorga. Tapi belum cocok, biarin. Tapi sudah sakit parah, biarin. Rohnya belum cocok, masih susah mengampuni, biarin dia semakin menderita. Supaya rohnya cocok, biarin. Kata malaikat, kelamaan Tuhan. Biarin, nanti kalau masuk sorga buat kacau di sini. Biarin dia. Tapi saudara, Tuhan sedang melatih kita. Melatih perasaan kita. Dan biar kita belajar bertumbuh dengan itu. Karena Tuhan menemukan apakah kita cocok. Waktu kita cocok, gak usah berdoa. Tuhan sudah tahu. Habis menyembah ini, ngomong sama istri, sama suami, sama anak. Mau tidur sebentar ya, jangan kasih bangun. Jangan kasih bangun. Memang gak dikasih bangun ya, ternyata sudah tidur terus. Ya. Jangan sekarang ya, jangan lagi khotbah begini. Repot kan kalau lagi khotbah kemudian saudara gotong, kacau ya. Walaupun kalau orang sudah meninggal tidak peduli. Berarti sudah cocok ya. Nggak tahu sudah cocok atau sudah siap. Atau Tuhan bilang, merepotkan dia di bumi. Cepat-cepat deh dia. Daripada semakin merepotkan di bumi, semakin banyak utang dosanya, cepat bawa ke surga saja. Nggak apa-apa bangunannya segitu. Dia sudah cocok dengan bangunan segitu. Tapi bangunannya baru plester saja. Dia sudah cocok dengan itu. Karena semakin lama di bumi, semakin buat kacau. Tapi bukankah itu kekal? Nggak ada lagi waktu untuk bertobat di sorga. Dan juga akan mempengaruhi kehidupan kita dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara, ada dua hal yang kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, kita punya rumah kekal di sorga. Rumah kita bukan di bumi. Jangan terlalu kita fokus. Iya, kita harus fokus kerja di bumi. Kerja. Tapi jangan investasikan waktu untuk orang yang mudah berubah. Jangan investasikan. Kita harus bangun rumah. Iya. Beli tanah. Iya. Bangun rumah sampai 100 tingkat pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi rumah itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dipakai menyembah. Tapi jangan sampai 100 lantai di sana. Habis uangnya untuk bangun rumah di bumi. Tapi di sorga ternyata 1 lantai pun tidaknya. Hanya pondasi saja. Saudara-saudara, ini waktu kita. Kita tidak berharap untuk mati cepat. Tapi kalau Tuhan memanggil kita. Kita berharap. Perasaan kita sudah cocok. Dengan sorga. Dengan maunya Tuhan. Roh kita sudah cocok dengan maunya Tuhan. Mengundang saudara untuk berdoa bersama-sama. Ibadah bersama-sama. Dalam 10 hari dimulai besok. Mari melatih diri kita. Melatih karakter kita. Melatih roh kita. Kita angkat pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Kiranya Tuhan berbicara kepada kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Tuhan ada di sini. Roh Kudus mendengarkan semua perkataan-perkataan kita. Bahkan apa yang kita katakan di hati, Dia tahu semua keinginan kita, semua motivasi kita. Ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau
hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. mari buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdiam diri sejenak di depan Tuhan. Tuhan sedang melatih kita. Melatih roh kita, jiwa kita, perasaan kita. Melatih hati kita di bumi ini. Apakah cocok dengan kehidupan di sorga? Tuhan pasti datang dan membawa kita dalam kemuliaannya. Tapi kemuliaan Tuhan tiada tara. Lebih dari kebahagiaan di bumi ini. Lebih dari sukacita yang di bumi ini. Kemuliaan Tuhan lebih besar dari yang kita bayangkan. Kemuliaan Tuhan lebih besar daripada semua pengabdian kita, persembahan kita, pemberian diri kita. Kemuliaan Tuhan adalah kekudusan Tuhan. Di mana kita akan berdiri selama-lamanya kekal di sana di hadapannya. Bukan hanya menerima kebahagiaan, tapi kita akan mendapatkan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Dan di sana kita menyatu dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan sedang melatih kita di bumi. Biarlah kiranya kita mengalami perubahan. Dalam perasaan kita, hati kita, jiwa kita, roh kita. Dalam ibadah kita, penyembahan kita, dalam karakter kita, pengabdian kita, dalam perbuatan baik kita.
Supaya Tuhan menemukan kita layak berdiri di hadapannya. Dan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik. Sungguh baik perbuatanmu. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan, kalau kami sedang mengalami pergumulan, masalah, atau menurut kami itu pencobaan, kesulitan, biarlah semua itu melatih perasaan kami. Melatih roh kami semakin mengenal-Mu. Melatih hati kami semakin mengandalkan-Mu Tuhan. Dan semakin kami takluk kepadamu, menyembah-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan membuat-Mu tersenyum. Kalaupun ada di antara kami merasa kami begitu sulit bahagia, sulit tersenyum. Itu pilihan kami Tuhan. Tuhan, bawalah hati perasaan kami bertumbuh ke arah Tuhan. Betul kami kemah yang mudah berubah dan mudah dibongkar. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan sedang membaharui kami dan membawa kami kepada maksud-Mu, maksud kesatuan ilahi. Supaya ketika kami cocok dengan Tuhan, cocok dengan roh Tuhan, Tuhan membawa kami dalam kemuliaan-Mu. Hamba berdoa, jangan biarkan kami mati muda Tuhan. Jangan biarkan jemaat-Mu mati dalam keadaan muda. Tapi tolong kami untuk memenuhi rencana-Mu Tuhan, kehendak-Mu di bumi ini. Supaya ketika Tuhan membawa kami dalam kemuliaan-Mu, kami sudah siap. Jangan biarkan kami menjadi orang Kristen yang santai, Kristen yang tertidur, Kristen yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan nanti sampai di sorga kami kaget, ternyata kami tidak punya bangunan kekal, rumah kekal. Karena selama ini kami menyanyiakan waktu kami bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengerti maksud-Mu Tuhan dalam hidup ini. Sebab kami punya rumah di sorga. Di sini bukan rumah kami. Kami harus bekerja giat di bumi ini. Kami harus giat bekerja untuk mencari uang, mencari berkat. Tapi lebih daripada itu, Tuhan sumber berkat kami. Kami harus berjuang untuk membangun rumah tangga kami, keluarga kami, pernikahan kami, membangun orang-orang sekitar kami, membangun anak-anak kami. Tapi lebih daripada itu, biarlah dasarnya karena Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan untuk menanggapi rencana-Mu, maksud-Mu Tuhan, mengapa kami ada di bumi yang penuh dengan pergumulan ini. Berkati kami Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan sepanjang hari-hari kami. Mengalami lawatan Tuhan, mengalami persekutuan ilahi, mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Sehingga kami bukan orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kami harus bergerak, kami harus bekerja. Apapun yang kami lakukan adalah untuk Tuhan semata-mata. Apapun yang kami lakukan, semua pekerjaan, semua pelayanan, semua pemberian, pernikahan, cara hidup, belajar, kuliah, bekerja, apapun yang kami lakukan adalah untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Semua investasi untuk Tuhan. Tolonglah kami Bapa, menginvestasikan hidup kami semata-mata untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Tuhan tidak pernah berhenti berbicara untuk mengajar kami akan maksud-Mu. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku.
Puji Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Dan setelah ini kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita persiapkan untuk Tuhan dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.